Kenapa Tuhan digambarkan sebagai seorang gembala? Ya, dia pemelihara, dia penjaga, dia juga yang merawat kita. Intinya, kita perlu kembali kepada Tuhan, menyerahkan diri kembali kepada Tuhan, dan mengikuti apa yang Tuhan mau. Justru Tuhan mau menerima kita, orang lain mungkin tidak menerima kita. Orang di sekitar kita mungkin tidak memperhatikan kita, tetapi Tuhan masih memelihara kita. Halo Sobat Askara Channel, kita berjumpa kembali di program Bincang Kita, bercakap bersama mencari makna. Dan seperti biasanya juga sudah ada Pak Oti Priambodo di sini. Sehat-sehat Pak? Gimana Sehat-sehat, kabarnya? puji Tuhan, kabar baik. Iya, setiap bulan ya Pak ya Setiap kita. bulan ada kesempatan kita bisa bincang bersama. Betul, dan menggali topik-topik yang Ya, pastinya betul. semoga bisa menginspirasi dan bermanfaat Dan bagi mungkin menjadi kita berkat sendiri. bagi semua. Betul, atau yang Paling menonton. tidak kita yang sedang bicara. Iya benar Pak. Paling tidak kita yang berbincang ini bisa mencari maknanya begitu ya Pak ya. Ya. Dan kali ini nih Pak kita akan mengulik begitu ya tentang bagaimana Tuhan itu adalah gembala kita. Ya, Tuhan adalah gembala. Iya, relasi kita dengan Allah itu kan digambarkan dengan macam-macam ya Pak ya. Kita itu disebut juga sebagai anak Allah, artinya relasinya seperti Bapa dan anak. Kemudian kita juga murid Tuhan gitu. Nah, sekarang kita mau fokus di bagaimana kita ini digambarkan seperti gembala dan domba. Ya, gitu, jadi Pak, kita sebagai domba. Iya, dan Tuhan sebagai gembala. Iya, sebenarnya kan ini sudah sering kita dengar ya Pak. Apalagi kan lagunya ada lagu yang kita selalu kayaknya ingat. Semua orang tahu ya dari. Kita sebagai orang percaya pasti tahu Tuhan adalah gembalaku. Iya, pasti udah langsung nadanya kepikir itu Pak. Dari Mazmur 23 ya Pak itu. Kita betul. Sepertinya sudah ingat kalau sudah berbicara masalah Tuhan adalah gembalaku. Oh, Mazmur. Iya, pasti betul. Mazmur 23. Iya. Dan mungkin tapi karena kita terlalu sering mungkin ya Pak ya menyanyikannya atau mendengarnya, mungkin kita sekarang perlu menggali, kemudian berangkat dari pengertian yang benar gitu Pak. Kenapa kok Tuhan itu disebut gembala, terus kenapa kok kita dombanya begitu ya Pak ya, supaya kita bisa mengerti identitas kita begitu. Nah mungkin diawali dengan Tuhan yang disebut sebagai gembala gitu Pak. Ya. Kalau misalnya mengulik atau melihat dari Mazmur 23 itu ya Pak ya, sebenarnya yang mengapa Allah itu disebut gembala, kemudian perannya, artinya gembala itu maknanya apa Pak? Ya, gitu. Ya ini sesuatu yang mendasar ya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Seperti tadi sampaikan bahwa berbicara tentang Tuhan adalah gembala, pasti kita diajak untuk membaca atau paling tidak melihat siapakah sebenarnya yang mencoba untuk menggambarkan bahwa Tuhan itu adalah gembala. Ya, pasti ya kita teringat dengan Daud. Ya kan, Daud menggambarkan bagaimana Tuhan adalah gembala. Karena Tuhan adalah gembala dan kita adalah dombanya, maka kita sebagai domba tidak akan pernah kekurangan. Nah, lantas kenapa disebut Tuhan adalah gembala? Jadi gambaran seorang gembala itu adalah seorang yang menjaga. Ya kan tugasnya seorang gembala kan menjaga. Gitu ya Pak ya. Menjaga siapa? Menjaga kawanan. Kawanan apa? Karena kawanan apa yang dipelihara itu kawanan domba. Kalau di NTT itu ada kawanan sapi, kawanan binatang, ada kerbau di sana, kemudian ada kuda juga di sana. Selalu ada gembalanya ya Pak ya? Selalu ada kawanannya. Jadi selalu ada orang yang mencoba untuk memelihara, menjaga. Kemudian ketika mereka mengalami kesulitan atau mungkin sakit penyakit atau mungkin mereka terserang oleh binatang buas ya, kawanan ternak ini diserang oleh binatang buas, dia berusaha bagaimana untuk menghindarkan kawanan itu dari binatang buas. Jadi seorang gembala itu adalah seorang yang memelihara, kemudian menjaga, kemudian juga merawat. Nah, makanya kalau berbicara tentang gembala jemaat, berarti dia
memiliki fungsinya bagaimana dia menjaga kawanan jemaat itu, kemudian juga bagaimana dia memelihara, tetapi juga merawat juga ketika mereka sedang ada sakit dan sebagainya, atau mungkin ada pergumulan masalah. Nah, ini tujuannya atau fungsinya dari seorang gembala. Nah, gambaran bagaimana Tuhan adalah gembala itu, bagaimana Tuhan itu menjaga, bagaimana Tuhan juga memelihara, tetapi juga dia merawat kita ketika kita sedang berada dalam kesulitan atau dalam sakit. Itu berbicara tentang gembala, Mbak Ita. Jadi gembala itu utamanya itu menjaga begitu, bahwa kawanan itu bergantung gitu ya Pak. Artinya keselamatan, kemudian kesehariannya, kehidupannya berjalan itu bergantung pada gembala itu begitu. Jadi kalau misalnya kawanan ternak itu diarahkan ke tempat yang baik, berarti kan dia akan menjadi kawanan ternak yang bagus, kawanan ternak yang sehat. Makanya dalam bagian Mazmur disebutkan bagaimana seorang gembala itu akan membawa kawanan ternaknya atau yang digembalakan itu ke tempat yang menyenangkan bagi dombanya supaya baik, sehat dan menyenangkan begitu. Iya, kan ada yang lirik itu kan Pak yang maksudnya bagian juga dari Mazmur 23 membaringkan aku di padang yang berumput hijau kan. Artinya bahwa Tuhan itu mengutamakan juga kesejahteraan kita, kemudian melindungi benar-benar. Membuat kita tidak pernah berkekurangan, membuat kita juga merasa nyaman, membuat kita juga terlindungi. Ya, karena ada seorang gembala yang baik hati, seorang gembala yang memperhatikan kawanan itu. Yang bisa diandalkan. Jadi gembala itu, kenapa Tuhan digambarkan sebagai seorang gembala? Ya, dia pemelihara. Dia penjaga, dia juga yang merawat kita, yang selalu memberikan yang terbaik untuk kawanan dombanya. Jadi itu yang dari perspektif gembala itu seorang ya Pak gembala, ya. Seperti kita melihat Tuhan itu berarti sebagai protektor, pelindung, seperti itu ya. Pemelihara, penjaga. Ya, dia selalu ada bersama dengan sepaket dombanya. tidak pernah ditinggalkan kan Pak ya. Kalau kita melihat seorang gembala pasti dia akan perhatikan satu persatu, ini sedang di mana nih, ini sedang di mana. Karena arah dombanya kemana tergantung gembalanya. Dan kalau Tuhan itu adalah gembala, kemudian kita itu sudah disebutkan sebagai domba, kawanan Pak domba. Dan identitas kita sebagai domba, kemudian peran dan mengapa juga Pak kita disebut sebagai domba, yang identik dari sifat-sifat domba itu apa aja? Kalau tadi kita melihat bagaimana seorang gembala itu dia menjaga kemudian memelihara, kemudian merawat, selalu ada bersama-sama dengan kawanan pemeliharaannya. Nah, sekarang kita itu sebagai kawanan domba, karena domba itu menunjukkan bahwa domba itu salah satu binatang yang memang lemah lemah karena apa? Karena domba itu tidak memiliki alat untuk menyerang. Artinya tidak ada bawaan senjata gitu ya Pak ya. Untuk pertahanan dirinya agak lemahnya kurang. Kalau kita melihat bahwa domba itu tidak memiliki alat serang, kemudian tidak pandai juga untuk mencari makan sendiri. Makanya selalu diarahkan kan, dituntun ke rumput yang yang membuat dia merasa nyaman, ke air yang tenang. Kemudian juga pada saat domba itu terluka, dia tidak bisa merawat dirinya sendiri, tetapi perlu dirawat oleh orang lain. Kemudian intinya bahwa domba itu adalah binatang yang lemah dan tidak dapat hidup tanpa seorang gembala. Nah, ini kondisi domba ya. Kemudian domba itu karena kondisinya seperti itu, dia selalu mengikuti apa yang dimintakan atau apa yang dilakukan oleh gembalanya. Makanya kalau gembala yang baik, berarti dia akan memelihara kawanan domba itu, dan karena dia sehari-harinya bersama dengan domba, maka domba itu akan tahu atau akan mengenal betul siapa gembalanya.
Jadi gembala yang baik pasti akan memperhatikan satu persatu kan. Yeah. Makanya seorang gembala atau seorang domba biasanya ada sebuah ikatan batin yang kuat ya. Kalau domba itu dikasih nama tertentu, pasti dia ketika dipanggil dia akan tahu berarti saya dipanggil. Ya, itu kalau seorang gembala yang baik ya. Kemudian yang seorang domba itu biasanya karena kondisi yang lemah, kemudian binatang yang tidak memiliki alat serang seperti itu, maka dia akan mencoba untuk mendapatkan perlindungan dari siapa yang memberikan perhatian. Ya kan? Nah, seorang gembala yang baik yang memberikan perhatian pasti akan selalu memiliki kedekatan dengan dombanya. Nah, jadi domba itu berbicara tentang satu binatang yang selalu bergantung penuh kepada gembalanya. Bergantung penuh atau memberikan pengharapan penuh kepada gembalanya. Jadi seorang domba itu menggambarkan bagaimana dalam kondisi yang lemah, tidak berdaya, dia memiliki pengharapan kepada gembalanya. Makanya disebut bahwa kita ini manusia yang berdosa, itu kan berbicara tentang kita tidak memiliki apa-apa ya. Kita tidak bisa melakukan sesuatu yang yang bisa mencoba untuk membentengi kita. Ya hanya seorang penjaga atau seorang gembala itu yang bisa untuk membentengi kita. Karena kita lemah itu. Ya, karena kondisi kita yang lemah. Ya. Ya, kondisi manusia yang berdosa kan tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya kalau kita membaca dalam kitab Mazmur ini menunjukkan bagaimana gambaran yang diberikan oleh pemazmur ini berbicara tentang satu hubungan yang akrab, hubungan yang erat antara gembala dengan domba. Nah, domba digambarkan tentang bagaimana pemazmur menunjukkan dia dalam kondisi yang lemah, tak berdaya, tetapi ada seorang gembala yang baik. Gembala yang baik yang selama ini dirasakan oleh pemazmur ya Tuhan Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Nah, sehingga disampaikan oleh Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau dalam ayat yang pertama ya. Kemudian dalam ayat-ayat yang selanjutnya, bagaimana pemazmur juga menyebutkan bagaimana bahwa gembala yang baik itu membaringkan domba-dombanya di padang yang berumput hijau. Kemudian membimbing ke air yang tenang, menyegarkan jiwa dan menuntun di jalan yang benar. Ya, jalan yang benar. Jadi seorang gembala yang baik, dia akan mencoba untuk menuntun kawanan dombanya ke tempat yang benar. Karena tidak mungkin dia akan mencelakakan. Seperti itu, Mbak Ita. Oke, jadi domba kalau misalnya kita merefleksikan ke diri kita ya Pak ya. Kalau kita melihat diri kita sebagai domba, berarti kita seperti melihat bahwa kondisi yang lemah. Iya, kita ini sebenarnya tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan gembala kita. Tanpa Tuhan adalah gembala. Gitu. Ya, itu yang bisa mungkin membuat kita lebih rendah hati, lebih tahu posisi kita bahwa kita ini adalah karena itu merupakan gambaran bagaimana kondisi kita ini sebenarnya tak berdaya ya. Kondisi ini tak akan mampu untuk melakukan sesuatu terhadap diri kita sendiri tanpa ada bantuan. Bantuan dari siapa ya? Ya, kalau kita sebagai orang yang percaya ya Tuhan yang memelihara kita. Karena dia adalah gembala kita. Jadi kalau sebagai ini kita mengingat bahwa Tuhan gembala kita gitu. Tanpa Tuhan kita mungkin kehilangan arah, tidak tahu seperti domba-domba yang larinya kemana. Betul, begitu ya Pak? Karena kan Tuhan adalah gembala yang baik ya. Jadi tanpa Tuhan maka kita tidak akan mungkin bisa sampai kepada sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita rindukan. Seorang domba itu kan menginginkan bagaimana dia merasa aman kan. Ya kan? Seorang domba domba itu pasti menginginkan bagaimana dia merasa tentram. Ya, bagaimana merasa dia dilindungi. Merasa tenang, damai. Merasa tenang. Ya, makanya gambaran yang disampaikan oleh pemazmur ini merupakan gambaran yang sebenarnya tentang siapakah sebenarnya Tuhan yang memelihara kita dan siapa sebenarnya diri kita ini. Tanpa Tuhan yang adalah gembala yang baik, kita tidak akan mungkin bisa sampai ke
menikmati kehidupan yang menyenangkan. Ya. Dan seorang gembala yang baik, dia akan perhatikan satu persatu. Ketika dombanya tersesat, dia akan mencoba untuk menarik. Kemudian ketika dia terluka, pasti dia akan merawatnya. Ya. Kita sebenarnya juga seperti itu sebagai domba. Kadang-kadang kita tersesat kan, karena kita maunya ngikutin keinginan kita. Maunya mungkin kabur dari kawanan yang lain gitu ya Pak ya. Padahal sudah diarahkan kemana, kitanya mau kemana. Kita lebih senang bebas kan. Ya, manusia kan lebih senang bebas, lebih senang mengikuti kemauan kita, keinginan kita. Ketika kita diberikan kebebasan untuk mengikuti keinginan, kemauan kita, tanpa sadar bahwa kita sudah terjerumus. Ya, semakin dalam kita terjerumus, semakin kita membutuhkan seseorang. Ternyata kadang-kadang sulit juga untuk melakukan seperti itu. Nah, ketika kita percaya bahwa Tuhan adalah gembala dan kita meyakini bahwa kita membutuhkan pertolongan dari Tuhan, kita perlu datang pada Tuhan. Ngikutin apa yang menjadi arahan Tuhan. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku, memberikan kekuatan kepada aku. Ya, bagaimana firman Tuhan itu memberikan penghiburan tersendiri kan. Kalau dia meyakini bahwa firman Tuhan itu adalah pelita ya dalam hidupnya. Ya, begitu Mbak Ita. Ya, jadi dari situ kita bisa melihat sifat-sifat domba yang sebenarnya ada juga pada kita begitu ya Pak ya. Dan tadi sudah disebutkan dalam Mazmur tuh jelas sekali kalau kita tuh punya kepastian bahwa Tuhan sebagai gembala akan menuntun kita, membimbing kita, kemudian memastikan pasti melindungi. Jadi sepertinya sebenarnya kita tidak perlu khawatir akan apapun juga begitu ya Pak ya. Tapi sebagai mungkin manusia, selain kelemahan yang tadi ingin bebas, selain kelemahan tadi yang sudah disebutkan, ada juga kelemahan kita masih terus khawatir begitu ya Pak ya. Masih terus meragukan dan lain-lain. Kekhawatiran itu tidak akan mungkin lepas dalam kehidupan kita sebagai orang yang berdosa ya. Pasti ada kekhawatiran. Jadi tidak ada istilahnya orang yang tidak khawatir. Karena kekhawatiran ada, maka dikatakan bahwa janganlah engkau khawatir tentang apapun juga. Ya kan? Berarti kan kekhawatiran itu ada. Nah, kalau kekhawatiran tidak ada, nggak mungkin bagian itu juga berbicara pada kita kan. Janganlah engkau khawatir tentang apapun juga. Artinya bahwa ada yang menjamin dalam hidup kita untuk kita tidak khawatir. Ya kan? Kita memasuki hari demi hari, waktu demi waktu. Seiring dengan perjalanan hidup kita, pasti ada pergumulan yang berbeda. Pergumulan kemarin berbeda dengan pergumulan sekarang kan. Mungkin pergumulan sekarang masih juga bergumul dengan kehidupan yang kemarin, tetapi tambah lagi kan, seiring dengan perjalanan waktu. Jadi permasalahan yang ada juga pasti berbeda dengan permasalahan yang kemarin berbeda dengan yang sekarang. Nah, ya cukuplah pergumulan atau permasalahan hari itu cukup hari itulah. Begitu ya. Bagaimana kita caranya kalau misalnya nih Pak, kita tetap selalu gelisah, punya kekhawatiran akan masa depan, padahal Tuhan sudah ada nih gembala gitu. Bagaimana kita mengatasi perasaan yang selalu tidak berkecukupan gitu, atau perasaan yang selalu khawatir gitu. Kalau misalnya itu datang begitu, apa saja yang harus kita lakukan? Ini sesuatu yang perlu kita juga baca ya, bagaimana firman Tuhan menegaskan ya. Pada ayat yang keempat bagian dari kitab Mazmur ya. Tadi kita sudah melihat juga ayat yang pertama, kemudian pada yang keempat dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku ya. Ketika kita hidup di dalam kekhawatiran, dalam ketakutan yang ada, dan ketika kita meyakini bahwa Tuhan itu bersama-sama, ya intinya bahwa karena kita meyakini bahwa Tuhan adalah gembalaku dan Dia selalu bersama-sama dengan kita, maka walaupun kita berada di dalam lembah kekelaman, artinya dalam situasi yang gelap. Situasi yang gelap kan membuat kita khawatir kan? Iya, karena nggak tahu mau kemana, ini sudah di mana gitu ya Pak. Anak saya itu yang nomor 2 itu paling tidak bisa di dalam kegelapan. Oh gitu. Jadi langsung kalau misalnya tidur, ya? Dia mesti harus ada kondisi pintu mungkin terbuka atau ada terang lah begitu. Sehingga membuat dia nyaman. Nah kalau tertutup, gelap walaupun ada yang terbuka, tetapi tertutup dia merasa kayak gelisah gitu, panik, kayak berada dalam kegelapan begitu. Jadi ya
dalam kondisi manusia yang dialami bagaimana dia mungkin merasa terasing, merasa menyendiri, merasa seolah-olah tidak diperhatikan oleh orang lain, itu kan berarti dalam kondisi yang susah, kemudian kondisi yang panik, kemudian juga berada dalam kondisi yang kelam ya. Tetapi firman Tuhan mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab apa? Sebab penolongku, yaitu gembala yang baik yang adalah Tuhan, itu besertaku. Nah, ini kan memberikan fondasi atau landasan bahwa firman Tuhan itu meneguhkan kita bahwa Tuhan tetap senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Jadi firman Tuhan itu yang memungkinkan kita memberikan keyakinan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Jadi dia akan menjaga kita, kemudian dia akan memelihara kita. Kemudian ketika kita berada dalam kekhawatiran, ketakutan, panik dan sebagainya, bahkan mungkin pada akhirnya kita merasa bahwa kita masuk dalam satu kondisi yang berada dalam kekelaman ya, hidup yang penuh ketakutan demi ketakutan, ketidakpastian. Ketidakpastian. Kalau kita meyakini bahwa Tuhan adalah gembala kita, maka kita harus kembali pada Tuhan. Ya. Ketika kita kembali kepada Tuhan, kita harus ngikutin apa yang Tuhan mau, ya kan? Tetapi kalau kita kembali kepada Tuhan, kita mengikuti apa yang kita mau sendiri, ya kita tidak akan merasakan bagaimana Tuhan melihara kita. Jadi intinya kita perlu kembali kepada Tuhan, menyerahkan diri kembali kepada Tuhan, dan mengikuti apa yang Tuhan mau. Kan dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kemudian Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Jadi, apa yang diberikan oleh Tuhan itu sesuatu yang merupakan kebajikan ya. Jadi, tidak ada istilah sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita itu menjerumuskan kita. Ya. Nah, itu penting, ya kan? Tetapi kalau kita berbicara bahwa, wah ini kayaknya Tuhan sudah tidak mungkin mengampuni saya terlalu berdosa. Oh iya, ya. Termasuk dalam yang kekelaman itu tadi ya Pak ya. Saya merasa bahwa orang yang berdosa yang nggak mungkin Tuhan mau menerima. Orang lain aja sudah tidak menerima, apalagi Engkau Tuhan katanya. Justru Tuhan mau menerima kita, orang lain mungkin tidak menerima kita. Orang di sekitar kita mungkin tidak memperhatikan kita, tetapi Tuhan masih memelihara kita. Bukti nyata bagaimana Tuhan masih memberikan kepada kita hidup yang baru di setiap hari kan. Ya saya tidak tahu apakah kebiasaan kita setelah kita diberikan kesempatan untuk istirahat malam, sebuah misteri yang kita tidak tahu. Kemudian kita bangun pagi dengan kesegaran, apakah kita masih bersyukur pada Tuhan atau tidak? Saya tidak tahu. Ya. Tapi kebiasaan saya adalah ketika kita bangun tidur, paling tidak kemudian bersyukur pada Tuhan, kemudian meyakini bahwa Tuhan akan menjaga memelihara juga hari ini, sebagaimana Tuhan sudah menjaga memelihara hari kemarin bahkan sepanjang kawal malam. Kita juga tidak tahu waktu malam dalam sebuah misteri mungkin Tuhan menjemput kita. Esok paginya kita tidak tahu bahwa Tuhan akan membangunkan kita. Iya, betul. Memang tidak tahu akan hari esok, hari apa itu sudah. Jadi pasti hari itu juga Tuhan, kita memiliki kekhawatiran sendiri-sendiri. Setiap kita juga punya tugas tanggung jawab masing-masing. Sebagai seorang petani, dia mesti datang ke tempat ladangnya. Sebagai seorang pekerja kantoran, dia harus menyiapkan diri untuk siap bekerja. Mungkin kalau kita yang tinggal di Jakarta, sebelum menyiapkan diri untuk tinggal untuk bekerja masih ada menikmati kemacetan 1-2 jam ya seperti itu. Nikmati itu sebagai bagian bagaimana Tuhan menjaga memelihara di tengah-tengah situasi yang ada. Kita meyakini bahwa Tuhan itu akan melindungi kita, memelihara kita, menjaga kita. Dan kita sebagai domba yang penuh kekurangan, kelemahan dan sebagainya, ketika kita sudah menyimpang dari hidup yang sebenarnya, kembali
kepada apa yang gembala mau arahkan. Dan seorang gembala pasti akan memberikan kebajikan dan kemurahan yang akan dialami oleh domba-dombanya itu. Begitu Mbak Ita. Iya. Jadi ketika mendengar itu semua ya Pak ya, jaminan yang Tuhan sampaikan di Mazmur 23 itu memang untuk mungkin orang-orang yang sekarang sedang struggling, sedang berusaha mencari kekuatan kembali, memang sangat menenteramkan begitu ya Pak ya, bahwa memang Tuhan itu meneguhkan dengan Dia benar-benar melindungi dan Tuhan sebagai gembala itu menuntun seperti itu ya Pak ya. Ya, dan itu yang harus kita pegang sebagai domba, sambil menyadari juga bahwa kita ini memang penuh kelemahan begitu ya Pak ya. Betul, ya. Dan ini bagian terakhir nih Pak. Mungkin Pak Oti pasti juga dari pengalaman Pak Oti begitu ya, menggantungkan diri kepada Tuhan sebagai gembala begitu. Nah, apa yang perbedaan atau perubahan yang paling terasa ketika kita benar-benar sudah mengandalkan Tuhan, menaruh Tuhan itu sebagai gembala dan kita memposisikan sebagai pada saat kita meyakini bahwa ada tangan yang penuh kuasa, itu tangan Tuhan bekerja dalam hidup kita, kemudian kita meletakkan semua pergumulan permasalahan yang menjadi tantangan dalam kehidupan kita, maka kita akan merasa tenang ya. Kita akan merasa menjalani sesuatu itu dengan meyakini bahwa walaupun kita menghadapi masalah dan tantangan, Tuhan akan bersama-sama di sana. Ya kan? Ketika kita merasa tenang bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita di sana, artinya kesulitan-kesulitan yang dihadapi justru membuat kita meyakini bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita hikmat-Nya untuk bisa mengatasi itu, sehingga dalam segala sesuatu yang kita lakukan, kita lakukan dengan penuh sukacita. Kita lakukan dengan penuh gembira, kita lakukan dengan penuh karena kita kan sebagai surat Kristus ya yang hadir dan ada di dalam hidup kita. Jadi kita harus menampilkan sosok domba yang diperhatikan oleh Kristus ya. Kristus itu adalah Kristus. Dia sampaikan bahwa akulah gembala yang baik. Dia sendiri menunjukkan sebagai gembala yang baik, dan kita adalah kawanan domba yang penuh kekurangan, kelemahan, dan sebagainya, dan kita harus datang pada Dia. Jadi ada perbedaan yang jelas ketika masih belum meyakini bahwa Kristus hidup dalam hidup kita, ya kita hidup untuk diri kita sendiri. Jadi bukan sebagai domba yang lemah itu dia Pak. Jadi mungkin jadi memposisikan di atas atau di mana begitu. Jadi kita lebih banyak istilahnya ngikutin apa yang menjadi kemauan kita ya. Tapi setelah mengikuti percaya kepada Kristus, pasti ada perubahan ya. Walaupun kita sebagai domba yang mungkin sewaktu-waktu juga mencoba untuk melarikan, tetapi kita tahu berarti firman Tuhan mengingatkan. Gadamu dan tongkatmu itulah yang memberikan kekuatan kepada kita. Jadi firman Tuhan itu senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, yang membawa kita itu ngikutin apa yang menjadi panduan. Jadi panduannya gadamu dan tongkatmu itu kan berbicara tentang panduan. Jadi seorang gembala itu akan berikan panduan. Oh, kamu harus ke sana. Berarti tongkatnya nanti diarahkan ke sana. Jadi seperti itu. Kalau firman Tuhan itu menjadi panduan dalam hidup kita, maka kita akan coba mengikuti apa yang menjadi arahan dari Tuhan. Karena itu bagian terakhir, kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku. Kalau kita ngikutin apa yang menjadi kemauan Tuhan, pasti yang terjadi adalah kebajikan dan kemurahan. Itulah yang akan mengikuti aku. Dan sekali lagi dikatakan, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Artinya memiliki kedekatan dengan Tuhan itu bukan pada saat kita menghadapi masalah, tetapi di setiap waktu. Bahkan sampai kita dipanggil oleh Tuhan pun, kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Iya. Begitu, tidak mungkin terlepas. Tidak mungkin terlepas. Kita sebagai domba. Kalau sampai pada akhirnya ketika Tuhan dipanggil kita saja, Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita. Ketika kita hidup, justru Tuhan akan menunjukkan bagaimana kita menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Untuk menyaksikan bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Dan Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Begitu Mbak Ita.
Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Oti untuk perbincangan kali ini ya. Dan untuk saya pribadi juga benar-benar mengingatkan, meneguhkan bagaimana Tuhan sebagai gembala itu benar-benar menjamin kelangsungan hidup kita begitu ya Pak ya. Terima kasih untuk berkat yang sudah dibagikan kali ini. Dan Sobat Askara, semoga untuk perbincangan kali ini bisa juga menginspirasi, bermanfaat untuk sobat-sobat yang mungkin sedang membutuhkan kekuatan lebih. Dan ingatlah bahwa Tuhan adalah gembala kita semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.